Jadi istri-istri Nabi mereka bersaing untuk menyenangkan Nabi, ya. Karena namanya wanita itu tidak mampu menahan kecemburuannya itu. Sejauh mana rasa cemburu yang dia miliki, sejauh itu pula rasa cinta dia kepada kekasihnya itu. Kalau nggak ada cemburu sama sekali itu, ya itu namanya batu itu. Namanya perempuan itu semakin kuat rasa cinta kepada suaminya, maka rasa cemburunya itu tidak bisa dikendalikan. Maka ketika istri-istri Nabi mereka saling menjebak satu sama lain karena dasar kecemburuan satu di antara mereka karena Nabi, maka dimarahi oleh Sayyidina Umar. Didatangi oleh Sayyidina Umar, asa rabbuhu intol. Sayyidina Umar mengatakan, kalau kalian nggak berhenti ganggu Nabi, kalau kamu nggak berhenti, ya Allah akan ganti itu istri-istri yang lebih baik daripada kalian-kalian. Dimarahi Sayyidina. Maka ada satu istri Nabi itu berani protes, "Hei Umar, Nabi sendiri itu nggak marah-marahi kami, kamu kok marah-marah?" Langsung turun ayat membenarkan Sayyidina Umar. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Semoga Tuhan kalian, kalau Allah menghendaki untuk menceraikan, memerintahkan Nabi untuk mencerai kalian, Allah akan ganti istri yang lebih baik daripada kalian. Maksudnya ijtama'a nisa'un Nabi fil ghirah alaihi, maksudnya apa? Mereka sekongkol dalam urusan kecemburuan kepada Nabi. Wallahu taala alam. Ini kejadiannya di dalam dua kejadian. Wallahu taala alam. Pertama itu Nabi kalau habis sholat subuh, beliau akan mendatangi istri beliau satu-satu. Datang satu, setelah itu datang lagi ke istri-istri beliau yang lain. Nah, ketika dalam giliran Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidina Umar bin Khattab, putrinya Sayyidina Umar, nah beliau ini pintar, maka agak ditahan Nabi biar agak lama di tempat rumahnya Sayyidatuna Hafsah itu. Tahan lama dengan madu, karena Nabi paling senang madu. Ada orang datang memberikan hadiah Sayyidatuna Hafsah madu, maka beliau menahan Nabi agak lama untuk minum madu situ, dihidangkan madu. Maka Sayyidatuna Aisyah, kok lama giliran saya? Kirim pembantunya, coba lihat ngapain. Ternyata oh iya, Nabi agak lama di sana karena disuguhkan madu oleh Sayyidatuna Hafsah. Maka langsung marah Sayyidatuna Aisyah. Maka berpikir bagaimana caranya supaya tidak terulang. Begitu wanita. Ini wanita terbaik loh pada zamannya. Kalau wanita-wanita jelas sudah itu lebih memusingkan lagi. Ini wanita terbaik ini pada zamannya. Maka Sayyidatuna Aisyah itu bersekongkol dengan istri-istri Nabi yang lain selain Sayyidatuna Hafsah. Ajak sekongkol semua. Kalau Nabi datang dari rumahnya Sayyidatuna Hafsah, nanti tanya, kok saya mencium bau maghofir. Maghofir itu satu pohon yang baunya tuh nggak enak, dan Nabi itu sangat tersinggung kalau ada yang mengatakan kok ada bau tidak enak pada diri beliau, karena beliau selalu didatangi Jibril dan didatangi oleh para malaikat, hingga malaikat tuh merasa terganggu kalau ada bau tidak enak. Maka Nabi sangat menjaga urusan aroma. Ya Nabi itu harum terus, mustahil Nabi keringatnya Nabi itu harum, apa saja yang bersentuhan dengan Nabi itu harum. Nabi kalau lewat ada anak sedang bermain, sentuh kepalanya, semua anak-anak yang lain itu tahu ini baru disentuh kepalanya oleh Rasulullah, karena harum langsung. Nah, Sayyidatuna Aisyah itu kirim utusan untuk mengumpulkan istri Nabi kerjasama. Mereka tuh tahu nggak Nabi agak lama di rumahnya Hafsah, ini kita harus kerjain ini. Kurang lebihnya begitu, bahasa saya aja ini. Nanti kalau Nabi datang, katakan saya, kok saya mencium bau maghofir gitu. Apakah engkau memakan maghofir? Maghofir itu satu pohon yang tidak enak baunya. Nah, maka ketika habis dari rumah Sayyidatuna Hafsah, Nabi datang ke rumahnya Saudah binti Zam'an.
istri beliau. Maka dia saya mencium bau maghofir, apakah engkau memakan maghofir? Enggak, saya tadi habis minum madu di rumahnya Hafsah. Nah, gitu aja. Terus Nabi datang lagi ke rumah istri beliau yang berikutnya. Semua serempak mengatakan, kok saya cium bau maghofir? Apa engkau memakan buah maghofir? Enggak, saya cuma minum madu dari tempatnya Hafsah. Nah, giliran terakhir Sayyidatuna Aisyah, Nabi masuk langsung tutup hidung. Loh, kenapa kamu tutup hidung? Saya kok mencium bau maghofir? Saya enggak makan maghofir. Saya hanya meminum madu di rumahnya Hafsah. Kayaknya madu itu hinggap di pohon maghofir, gitu katanya Sayyidatuna Aisyah. Langsung ketika itu Nabi haramkan dirinya untuk minum madu. Saya enggak akan minum madu lagi. Maka turun ayat berkaitan tentang itu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untuk engkau? Yaitu madu itu, gitu loh. Dan yang mana itu semua sebab bersengkokolnya istri-istri beliau karena dorongan kecemburuan satu sama lain. Turun ayat itu. Maka marah Sayyidina Umar. Ya ayuhan nabi, lima tuharrim ma ahallallahu lak. Turun ayat. Dimarahi oleh Sayyidina Umar. Oh, kalian kalau enggak berhenti kayak begitu itu, ganggu Nabi, Allah akan ganti dengan wanita yang lebih baik daripada kamu semua. Marah, kamu marah-marah, Nabi aja enggak marah-marah. Langsung dibela oleh Allah Sayyidina Umar ya. Asa rabbuhu, langsung turun ayat ini nih. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Ayat ini turun sesuai dengan marah-marahnya Sayyidina Umar. Masya Allah. Usulnya Sayyidina Umar. Kata-kata beliau. Qadiyah yang kedua, kejadian yang kedua, waktu itu Nabi menggilir istri beliau. Setiap hari beliau menggilir istri beliau. Ketika sampai pada hari gilirannya Sayyidatuna Hafsah, putrinya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu itu Nabi datang izin langsung. Ya Rasulullah, saya izin, saya mau ambil keperluan saya di rumah ayah saya Umar. Apakah saya diizinkan? Saya mau ziarah beliau sekaligus ngambil sesuatu, nafkah gitu. Maka Nabi izinkan. Ya boleh, kata Nabi. Maka pergi Sayyidina Hafsah. Pas Nabi masuk izin pergi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah setelah itu, karena rumah istri Nabi berdempet-dempetan, maka Nabi manggil jariyah beliau, budak beliau, yaitu Sayyidatuna Maryah Qibtiyah, Ummu Ibrahim, ibunya Sayyidina Ibrahim, putranya Nabi. Panggil. Akhirnya ngobrol di rumahnya Sayyidatuna Hafsah. Ngobrol di situ. Kemudian pintu dikunci. Sayyidatuna Hafsah pulang dari rumah ayahnya, tentunya pintu terkunci. Kemudian duduk di depan pintu sampai Nabi keluar sendiri, enggak ngedor. Kemudian ketika Nabi keluar, langsung beliau mendapati Sayyidatuna Hafsah nangis. Langsung tanya, kenapa nangis? Maka dia mengatakan, engkau telah memperlakukan aku tidak seperti istri-istrimu yang lain. Masa budakmu engkau bawa masuk ke dalam rumahku, kemudian engkau mengajaknya di ranjang tempat tidurku? Kemana rasa hormat pada saya? Gitu. Harga diri saya, gitu bahasanya. Harga diri saya dikemanakan? Sementara ini engkau tidak pernah lakukan istri-istrimu yang lain. Gitu. Kemudian Nabi mengatakan, loh bukankah jariyah saya itu Allah halalkan untuk saya? Iya, tapi saya nggak terima karena saya tersinggung. Saya harga diri saya kemana? Masa budak dibawa masuk rumah saya di tempat ranjang saya sendiri? Nggak terima. Maka Nabi SAW, kalau begitu demi ridhomu, yang penting kamu rela saya haramkan Maryah untuk saya.
saya nggak akan mengumpuli Maria lagi. Bayangkan itu. Nabi mengharamkan untuk dirinya Maria Al-Qibtiyah. Asal kamu ridho. Tapi ingat satu amanah dari saya, jangan kamu ceritakan saya tidak akan mendekati Maria lagi kepada yang lain. Ingat. Iya. Nah, dinding rumahnya Sayyidatuna Hafsah itu pak sampingnya itu Sayyidatuna Aisyah. Ketok, tok, tok, tok gitu. Iya, ketuk gitu. Ada berita kabar gembira, kata Sayyidatuna Hafsah. Padahal pesannya Nabi itu jangan kasih tahu siapa-siapa. Langsung pulang langsung. Ada berita gembira. Apa? Gitu. Nabi sendiri langsung bilang dengan saya tidak akan menyentuh Maria lagi. Katanya. Allah telah istirahatkan kita dari satu orang, Maria. Bayangkan itu. Jadi akhirnya yang lain cerita, nyebar. Maka Nabi merasa tersakiti karena dibocorkan rahasia tersebut. Maka Sayyidina Umar marah langsung didatangi. Kalian kalau ganggu Nabi lagi, nanti Allah ganti yang lebih baik daripada kalian. Maka turunlah ayat, ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak. Maksudnya apa? Kenapa engkau mengharamkan sesuatu untuk dirimu sendiri yang Allah halalkan, yaitu madu dan Maria Al-Qibtiyah, kata sebagian mufassir. Dua langsung. Kemudian turunlah ayat mengenai tentang itu semua. Loh, ini kalau begitu asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Apakah ada wanita yang lebih baik dari mereka pada waktu itu? Jawabannya gimana? Kan khairum minkunna. Enggak ada. Loh, kenapa terus diancam dengan sesuatu akan yang lebih baik? Ini sebagian ulama ada yang mengatakan wanita terbaik waktu itu ya mereka itu istrinya Nabi. Tapi ancaman ini datang, kekuasaan Allah itu mutlak. Allah kuasa untuk mengganti dengan memindahkan sifat yang mereka miliki hingga Allah pilih mereka sebagai istri nabinya kepada yang lain. Allah kuasa. Tapi Allah tidak kehendaki seperti itu. Dan untuk memperingatkan mereka bahwasanya perlakuan kalian kepada Nabi itu berat, hingga dari susunan ayat ini bagi orang yang cinta betul dengan Nabi langsung terasa ini, waduh, diceraikan. Walaupun mereka tahu bahwasanya mereka adalah wanita-wanita pilihan. Tapi kalau dilihat dari kudratullah yang tidak ada batasnya, Allah kuasa. Takut. Gitu loh. Paham itu? Wallahu taala alam.